There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-temanku semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini aku lagi mau share lagi kegiatan ya teman-teman. Maaf, kemarin aku nggak share kegiatan karena memang kemarin itu aku lagi capek banget. Jadi aku memutuskan untuk istirahat dulu ya teman-teman. Jadi hari ini tuh pagi-pagi banget aku tuh udah mandi, udah bersih. Terus aku juga udah cuci piring juga, udah fresh lah ya. Jadi tinggal bersih-bersih aja. Di sini tuh tadi juga udah nganterin kakak Riri sekolah. Nah di sini tuh aku mau bersih-bersih rumah ya teman-teman, karena rumah aku sih sebenarnya nggak terlalu berantakan. Soalnya tadi malam tuh sebelum tidur aku juga sempat berberes gitu. Tapi di sini ya udah aku beres-beresin lagi aja. Soalnya memang ada sedikit barang-barang yang nggak ada pada tempatnya. Maksudnya nggak di tempatnya gitu ya teman-teman. Nah di sini aku mau bersihin di area mesin jahit ini. Kalian bisa lihat ini tuh udah kosong banget. Ini tuh ada beberapa orang yang mau ganti resleting gitu ya. Cuman di sini belum sempat aku kerjain. Mungkin nanti siang setelah beberes rumah nanti baru aku akan selesaikan pekerjaan aku ya. Sebenarnya banyak banget orang-orang yang kayak ngecilin baju, ganti resleting celana, ganti resleting jaket gitu ya. Cuman memang akunya tuh kayak belum sempet gitu. Soalnya kemarin aku selesaiin baju sekolah dulu. Dan alhamdulillah baju sekolah aku udah selesai aku kerjakan, dan itu adalah orderan terakhir aku. Dan next aku bakalan serius di YouTube lagi, dan aku bakalan serius ngurusin anak-anak dan keluarga ya teman-teman. Soalnya itu permintaan Pak suami. Kemarin memang aku bilang ini next terakhir untuk kerja. Jadi paling aku ngambil orderan kerja tuh kayak orderan-orderan tipis-tipis ya, seperti orang kecilin baju, permak baju, ganti resleting gitu ya. Pokoknya yang gitu-gitulah, yang gampang-gampang gitu ya, yang nggak diatur sama bos gitu ya. Soalnya Pak suami tuh kadang suka kasihan banget kalau lihat aku tuh kayak dimarahin bos, diatur bos gitu. Aku capek banget teman-teman. Jadi ya udah, sekarang aku resign dari menjahit baju sekolah dan aku memutuskan untuk kerja part time aja sih, kayak kerja yang simple-simple gitu ya, bagian permak, seni gitu. Nanti next aku kayak mau belajar juga cara bikin baju, motong baju, kayak bikin-bikin daster gitu ya. Kalau bikin gorden aku udah bisa ya teman-teman. Sekarang tuh kayak pengen belajar lebih dalam lagi untuk menjahit. Karena selamanya ini tuh kayak lebih fokus kerja sama orang gitu teman-teman. Padahal aku kan punya skill sendiri. Apa salahnya sih aku kayak belajar gitu dari yang gampang-gampang dulu, kayak gorden, terus kayak spray, sarung bantal, itu kan gampang-gampang ya. Jadi aku tuh kepengen belajar bikin itu dulu. Mungkin nanti kalau seandainya aku bisa murah rezeki ya teman-teman, aku pengen banget sekolah untuk sekolah kostum. Jadi aku pengen banget kayak sekolahnya tuh menjahit baju pengantin, menjahit jas pengantin gitu ya, menjahit baju-baju dress-dress yang bagus gitu ya. Mudah-mudahan ya teman-teman, karena itu memang cita-cita aku banget menjadi seorang desainer. Jadi seandainya aku tuh memang bisa jahit sekarang ya, aku tuh bisa jahit-jahit apapun aku bisa. Cuman aku tuh belum bisa potong ya teman-teman. Bagian desainer tuh aku memang belum bisa. Nah kalau untuk itu tuh harus sekolah ya teman-teman. Nggak bisa kita pelajarin sendiri aja. Kita tuh harus sekolah gitu, di sekolahnya khusus untuk sekolah kostum gitu ya. Nah di sini aku tuh lanjut ke video ya teman-teman. Itu hanya sebuah rencana ya, semoga aja dikabulkan sama Allah.
Nah, di sini aku lanjut ke video. Ini tuh aku lihat ada kecap yang tumpah karena tuh belum disalin gitu ya ke tempatnya, jadi tumpah gitu. Nah, aku lap dan pas buang tisu tuh aku lihat di bagian rak sepatu ini tuh berserakan banget. Ini tuh kerjaan anak-anak aku ya teman-teman. Mereka tuh kalau udah malam tuh disuruh masukin sandal tuh katanya tuh oke gitu, tapi nggak disusun ke sini, tapi diletakin aja di bawah. Ya udah di sini aku susun dulu ya teman-teman biar rapi, biar jangan kelihatan berserak-seraknya. Nah ini tuh udah selesai aku bersihin di bagian sini. Ini tuh nggak terlalu kotor, cuman ini memang masih perlu banyak sortiran lagi ya teman-teman. Aku sih yang paling bingung sepeda ini ya, karena semenjak sepeda ini di sini tuh jadi banyak perintilan yang nyangkut gitu di sepeda ini, kayak mulai jaket, sepatu, kaos kaki, dari celana tuh nempel di situ. Sebenarnya Bang Rais tuh udah bilang suruh dijual aja tuh sepedanya karena dia juga nggak pakai. Cuman aku tuh kok berasa sayang banget soalnya sepeda itu kan hadiah gitu ya dari neneknya gitu kan. Jadi kayak kasihan aja gitu kalau dijual gitu kan. Tapi kalau mau disimpan juga rumah aku tuh terbatas banget ya teman-teman. Kayaknya juga aku harus nyari tempat yang lain gitu ya untuk penyimpanan sepeda itu. Apa harus digantung lagi aja ya di dinding gitu ya biar jangan sumpek gitu ya teman-teman. Cuma nantilah aku pikirin lagi. Karena aku tuh pengen banget punya dapur tuh yang plong, yang gak ada banyak perintilan gitu. Kemarin aku juga udah sempat sortirin perintilan ya dari mulai mangkok-mangkok gitu ya. Dari mulai perintilan yang memang gak dipakai lagi itu udah aku sortirin semua, udah aku buang gitu ya teman-teman. Karena memang aku tuh pengen punya barang-barang secukupnya aja gitu, nggak mau punya barang-barang kayak yang berlebih banget. Punya barang-barang yang memang aku gunakan setiap hari gitu ya. Soalnya kan kalau kita pakai barang-barang yang nggak digunakan itu buat apa, mubazir juga kan. Jadi aku tuh sortir mana yang nggak bagus lagi aku buang, aku jual ke tukang barang bekas. Untuk yang masih bagus aku simpan gitu, aku masukin ke box, terus nanti aku simpan, mana tahu nanti kalau adik aku udah nikah kan bisa dipakai sama adik-adik aku. Nah di sini aku lap-lap meja. Ini tuh sempat galau banget sih lihat taplak mejaku ini ya, kayak stiker mejaku ini tuh udah mulai koyak-koyak, udah jelek banget. Mungkin aku akan cepat berusaha cari gantinya ya teman-teman, soalnya tuh jelek banget. Next aku bakalan order sih, cuman aku masih bingung aku pakai wallpaper lagi atau pakai vinil ya. Banyak yang nyaranin katanya lebih bagus pakai vinil gitu teman-teman, karena vinil itu kan bahannya tebal banget, jadi susah banget robeknya gitu. Kalian yang udah pernah pakai vinil atau pakai stiker, coba dong komen-komen di bawah kolom komentar. Kalau untuk meja, untuk meja gitu ya, alas meja gitu, untuk stiker meja tuh bagusan pakai stiker biasa atau pakai vinil gitu ya teman-teman. Bisa komen-komen di bawah kolom komentar. Nah di sini tuh aku juga lihat di bagian meja ini tuh udah mulai kotor, dan untuk perintilan aku yang di sini juga udah mulai berabu gitu ya teman-teman. Jadi di sini aku mau lap-lap dulu karena aku tuh kurang suka gitu ya kalau seandainya lihat perintilan aku kan sekarang banyak warna putih gitu ya. Jadi harus rajin-rajin banget ngelapnya teman-teman. Soalnya kalau ngelapnya tuh males, ini tuh jadi kayak warna butek gitu. Jadi kayak nampak kelihatan kotor banget gitu. Makanya harus rajin banget untuk ngelapnya. Nah ini untuk si blender aku. Ini tuh blender yang aku beli pas aku gajian kemarin ya. Alhamdulillah gajian pertama YouTube tuh nyantol di blender ini ya teman-teman. Ya semoga nanti gajian lagi tuh bisa beli apa yang memang aku inginin yang selama ini ya teman-teman. Ya walaupun aku tuh ngandelin gaji YouTube, aku tuh kalau gaji harian aku kayak gaji darin jahit itu biasanya aku gunakan untuk kebutuhan gitu ya, untuk kewajiban. Dan alhamdulillah teman-teman, sekarang tuh aku tuh udah bebas utang gitu ya. Aku tuh nggak punya utang. Kemarin aku tuh masih punya utang mesin gitu ya. Jadi sekarang tuh aku udah nggak punya hutang lagi, alhamdulillah. Jadi udah agak lebih santai. Jadi sekarang tuh kalau punya
pemasukan gitu, bisa aku tabung gitu ya teman-teman. Soalnya kan aku tuh pengen banget punya rumah sendiri ya. Ya taruhlah untuk beli rumah tuh masih kayak mudah-mudahan gitu ya. Cuman untuk sekarang ini tuh malah kepengennya tuh berubah teman-teman. Aku tuh kayak kepengen beli yang memang kecil-kecil dulu, kayak sofa, kayak lemari TV tuh aku pengen itu gitu. Nggak tahu kenapa tiba-tiba kepengen itu walaupun aku masih ngontrak, tapi pengen aja gitu. Aku pengen ngecat rumah, soalnya kan aku tuh 24 jam itu di rumah ya teman-teman. Jadi kalau aku tuh nggak bisa ciptain rumah senyaman mungkin, aku tuh bakalan nggak betah di rumah aku gitu. Jadi aku tuh pengen bikin rumah yang nyaman gitu walaupun rumah aku tuh masih ngontrak. Ya mungkin untuk beli rumah itu tuh sendiri masih kayak 50-50 ya, masih mikir ini mustahil apa enggak sih gitu. Tapi aku yakin rezeki aku tuh pasti ada, walaupun aku nggak tahu kapan itu akan terjadi, kapan aku bisa beli rumah tuh aku nggak tahu kapan pastinya. Tapi yang jelas aku sekarang lagi berusaha banget untuk nabung, walaupun cuman sedikit-sedikit gitu. Mudah-mudahan Allah nanti akan titipkan rumah untuk aku ya teman-teman, biar aku bisa membangun rumah bersama keluarga aku. Untuk kalian yang masih ngontrak, semangat terus ya teman-teman. Semoga kita yang masih pejuang kontrakan, masih berjuang berdoa untuk punya rumah sendiri, semoga kita nanti bisa terwujud. Intinya tetap berusaha ya teman-teman. Cuman kita tuh nggak boleh minder, nggak ada bedanya kita tinggal di rumah kontrakan atau di rumah kita sendiri ya teman-teman. Yang penting kita nyaman, yang penting kita tuh bisa berkumpul bersama keluarga kita tercinta. Nah, di sini aku tuh udah hampir selesai ya beres-beresnya. Untuk ruangan tamunya tadi udah aku sapu, cuman gak aku record. Ini tuh udah selesai juga di bagian dapur, udah rapi. Aku hari ini tuh nggak ngepel, mungkin nanti sore aja aku ngepelnya. Mungkin next aku nanti bakalan lanjut bikin video lagi. Cuman ini tuh aku break dulu setelah ini ya teman-teman, karena memang aku tuh mau nyuci gitu ya, mau nyuci baju. Kalau nyuci baju tuh biasanya aku nggak videoin ya, soalnya mager banget gitu pakai kostum kalau nyuci baju gitu ya. Biasanya kalau nyuci baju tuh pakai baju yang terbuka gitu. Nah, ini lanjut malamnya ya teman-teman. Ini tuh aku Pak suami tuh katanya pengen beli case HP. Jadi dia tuh model orang yang nggak bisa beli di Shopee ya teman-teman. Kalau kita kan masih bisa beli di Shopee gitu ya untuk case HP, karena harganya jauh lebih murah gitu. Cuman kalau untuk Pak suami itu dia lebih suka milih sendiri teman-teman. Jadi ini tuh aku pergi ke tukang jual case HP terbesar. Bukan terbesar sih, maksudnya paling besar ya di daerah aku. Jadi ini tuh banyak banget pilihan, dia tuh sempat bingung banget mau pilih yang mana gitu ya. Dan aku juga sempat cuci-cuci mata di sini untuk lihat di cache HP aku. Cuman untuk di sini tuh lumayan mehong ya kalau untuk cache HP seperti ini. Karena di Shopee tuh harganya paling cuma 15.000, 18, paling mahal 20.000 ya. Kalau di sini tuh harganya 30 ribuan gitu teman-teman. Jadi sebagai emak-emak yang perhitungannya tinggi, aku ngundurin diri untuk beli di sini. Walaupun aku lihat tuh cantik-cantik banget, aku tuh gemes banget, tapi aku tahan gitu ya. Soalnya aku tuh lebih milih beli di Shopee aja gitu, nggak apa-apa, aku sabar nunggunya gitu kapan datangnya. Kalau Pak suami tuh memang orangnya kurang sabar gitu ya teman-teman, jadi dia lebih suka beli sendiri. Jadi di sini tuh kami beli cache HP untuk Pak suami aja, aku nggak ada beli, cuma lihat-lihat aja. Nah, ini bocil-bocil pada sibuk milihin. Setelah selesai beli cache HP, di sini kami mampir sebentar untuk duduk-duduk dulu di Mixwi ya teman-teman, karena anak aku tuh udah lama banget nggak makan es krim. Makan es krim ini tuh sebenarnya penting ya teman-teman, soalnya ini kan manis ya, jadi bikin mood kita itu lebih plong gitu ya, bikin mood anak-anak juga lebih bagus. Jadi aku sekali-sekali tuh suka ajakin anak-anak aku tuh makan yang manis-manis, makan Mixwi atau aku beli donat. Pokoknya makan yang manis-manis gitu itu penting ya teman-teman. Nah, ini tuh nggak terasa udah sampai di akhir video juga teman-teman. Terima kasih banyak ya untuk kalian yang udah selalu support aku, yang udah selalu like, yang udah selalu komen-komen positifnya. Aku ucapkan terima kasih, semoga Allah membalas segala kebaikan kalian semua. Yang udah mampir dan langsung subscribe, semoga Allah membalas kebaikan kalian ya. Semoga apa yang kalian cita-citakan terwujud di tahun ini ya teman-teman. Semangat terus untuk kalian yang lagi berjuang dan terus berdoa. Jangan lupa kita tuh selalu
bersyukur dengan apa yang kita miliki ya teman-teman. Semoga videoku kali ini tuh bermanfaat dan bisa memotivasi kalian semua menjadi lebih produktif lagi. Sampai jumpa lagi di next video ya teman-teman. Assalamualaikum.